buat teman-teman semuanya pendengar podcast Rena TM. RENA. TEM. Oke. Ya masih ingat. Yeay. Nah, kemarin kita udah ngobrol dengan pendeta. Pendeta, dua Iya. pendeta. Terus di akhir podcast tuh Dewi ada bilang kalau Aku kah? Dewi iya, bilang kalau kita berikutnya akan menampilkan sosok-sosok yang mengemban jabatan tahbisan di HKBP. Nah, di episode kali ini kita mau menampilkan panggilan tahbisan di HKBP selanjutnya nih. Yang aku juga penasaran karena aku baru pertama kali dengar nih. Kalau Bang Cikra mungkin udah dengar ya. Ya, Aku baru cuma pertama belum kali pernah dengar. ketemu juga. Oh, belum pernah ketemu. Karena emang di Pontianak, khususnya di Pontianak emang belum ada ya? belum pernah Belum lihat. ada. Nah, episode kali ini kita mau bahas tentang evangelis. Ya. Nah, mungkin teman-teman Evangelis di HKBP ya. ya, evangelis di HKBP tapi ya. Mungkin teman-teman remaja Apostol HKBP baru dengar, oh HKBP punya evangelis ya. Karena emang juga aku pertama kali dengar, oh emang HKBP punya evangelis. Karena Iya. selama ini aku dengarnya cuma dari gereja luar punya Iya. evangelis, rupanya Yang HKBP kita punya. jumpai kalau di Pontianak ini kan paling cuma pendeta dan Sintua dan Bible Pro ada. Iya, Bible Pro. Bible Pro juga jarang. Iya, cuma ada satu di Iya. salah satu HKBP. Oke. Oke. Siapa nih? Abang dong lagi. Oh. Jangan gila. Kita bakal ngobrol dengan Teret. Teret. Ya, ini dia evangelis Wilfried Manurung. Manurung. Halo Bang. Halo. Halo, shalom. Shalom. Abang Aldiman Senaga dan Ito Dewi. Iya. Utapea ya. Dewi Iya, Hutapea, betul. betul. Kita Ya, gimana? salam kenal. Salam kenal Oh, juga salam Bang. kenal Salam kenal. Bang. Jauh kita. Walaupun jauh, kita bisa komunikasi ya. Saya di Bet- Jakarta. Iya. Iya. Mungkin Abang bisa perkenalkan dari Abang sendiri. Nama evangelis Wilfried Manurung, terus sekarang berada di mana, pelayanan di mana juga lebih tepatnya sekarang. Ya, terima kasih semua rekan-rekan yang ada di HKBP Teluk Bulus. Saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Evangelis Wilfried Manurung. Dan saya sekarang bergereja di HKBP Kebayoran Lama, Jakarta. Jadi saya evangelis dari tahun 2018. Jadi sekolah 2017 dan lulus di 2018. Dan nanti mungkin saya akan ceritakan tentang evangelis itu, karena memang evangelis itu salah satu tohonan yang ada di HKBP. 6 tohonan yang ada, evangelis adalah salah satu tohonan yang memang tidak begitu dikenal, tetapi ada. Dan kita, para evangelis ini tidak kalah dengan evangelis yang tetangga sebelah, itu pastinya. Oke. Betul. Itu kalau boleh tahu Abang berarti berhuria di HKBP Kebayoran Lama, tapi juga sebagai evangelis di Kebayoran Lama juga, atau gimana? Ya, jadi sedikit saya ingin jelaskan ya pada sahabat semua. Jadi sesuai dengan aturan HKBP tahun 2002, amandemen ketiga tahun 2019, itu ada 6 tohonan di HKBP. Pertama, pendeta. Kedua, guru jemaat. Ketiga, Bible Pro. Keempat, diakonis. Kelima, evangelis. Dan keenam, penatua. Gitu. Jadi, saya akan masuk dulu ke evangelis saja ya. Oke. Bisakah saya jelaskan dikit? Bisa, ya? bisa. Boleh banget. Ya. Biar kita namanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi evangelis ini harus dikenalin dulu. Biar banyak para naposo bulung, remaja, orang tua yang berminat sebagai evangelis. Jadi menurut aturan peraturan HKBP, pengertian evangelis itu adalah evangelis adalah yang menerima jabatan evangelis melalui Evangelis sesuai dengan agenda HKBP. Itu evangelis sama dengan penginjil atau guru Injil. Nah, syarat menjadi evangelis itu juga ada
4 poin. Pertama, yang sudah mengikuti program pelatihan dan memperoleh sertifikat evangelis dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Yang kedua, yang sudah praktek sedikitnya 3 bulan di HKBP dan sudah menerima rekomendasi dari preses dan pendeta resortnya. Yang ketiga, sehat rohani dan jasmani. Keempat, kemampuannya sudah dievaluasi oleh Eporus. Jadi tugasnya adalah, sesuai dengan aturan ya, ini sesuai dengan aturan, tugasnya adalah memberitakan Injil melalui kegiatan pewartaan, pengajaran, evangelisasi, kesaksian ke masyarakat tertentu, seperti kampus, sekolah, perkantoran, guru, masyarakat marginal, dan lain-lain. Dan tempat pelayanannya adalah rapat pimpinan HKBP yang menentukan tempat pelayanannya. Jadi sebenarnya evangelis ini adalah sifatnya eksternal. Jadi satu bergereja. Intinya gini, pelayanan evangelis itu adalah kepanjangan tangan dari HKBP Pusat, di mana dia melakukan pelayanan keluar daripada gereja. Dan memang masih ada poin-poin yang perlu diperbaiki lagi ke depannya, tapi nanti Abang cerita ya untuk hal itu. Oke, berarti itu sekaligus menjawab pertanyaan aku tadi ya. Karena evangelis bukan berada di bawah satu huria ya. Enggak, dia Iya. sifatnya keluar. Oh, Walaupun Abang sekarang di Zending AKBP Abang lama, tapi tohonan Abang ini adalah sifatnya keluar, eksternal. Oke. Jadi melayani keluar. Oke. Dia berarti nggak ada ini ya Bang ya, kayak kalau pendeta, Bible Pro dan itu kan ada SK yang dari pusat menempatkan evangelis. Ada nggak dari HKBP pusat menempatkan evangelis di mana gitu? Nah, ini mungkin yang masih kekurangan daripada HKBP pusat. Artinya sampai sekarang sehingga evangelis itu tidak begitu dikenal oleh para jemaat-jemaat di seluruh Indonesia ya. Tetapi kalau Abang taksir itu para evangelis yang ada sekarang di HKBP itu bisa sekitar 400-an orang itu evangelis. Tetapi masih berpusat di Sumatera dan Jawa. Memang di Kalimantan, Sulawesi, sama Indonesia Timur belum ada. Itu yang bisa Abang sampaikan. Oh iya. Berarti kalau Abang sendiri concernnya pelayanannya ini di mana kalau sekarang? Di bidang apa? Jadi kalau saya sendiri, saya sebelum pandemi ya, ini banyak melayani di penjara di lapas Cipinang, di lapas Wanita Pondok Bambu, di rutan Polda Metro Jaya. Kita melakukan ibadah tiap bulan di masing-masing tempat itu. Yang kedua, kami juga melakukan istilahnya pembinaan rohani atau penguatan iman kepada orang-orang yang sakit dengan cara kita melayani tiap minggu di rumah-rumah sakit. Jadi evangelisasi ini atau evangelis ini kita tidak membatasi apakah itu ruas HKBP atau tidak. Jadi tugasnya evangelis itu tadi yang Abang sampaikan adalah memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada semua orang. Tidak mengajak orang itu menjadi Kristen, tetapi bagaimana kita memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang perlu diberikan kekuatan untuk itu. Itu pertama. Yang kedua, evangelis itu berada di posisi di mana membantu gereja. Artinya yang tidak dapat dijangkau oleh gereja, disitulah perannya evangelis. Contohnya, Abang juga melayani, kalau kita pernah tahu Merak Bakauheni, tahu nggak? Oh, Pelabuhan Merak. Ya. Iya. Ya, itu kan ada supir lintas Sumatera Jawa ya, di situ Iya. kan ya. Iya. Jadi tiap
sebulan sekali kita kumpulin mereka-mereka, ada di sebuah lapo di daerah Merak, gitu kan, di Serang, Banten, kita kumpulin, kita melakukan ibadah, pemberitaan firman Tuhan, penginjilan kepada mereka. Artinya itu kan tidak bisa terjangkau oleh gereja. Sehingga yang tidak bisa terjangkau oleh gereja, itulah tugas kami. Contohnya rumah sakit juga. Kan rumah sakit kadang-kadang pun gereja kan nggak bisa menjangkau rumah sakit. Dia hanya bisa menjangkau orang-orang yang sakit, warga jemaatnya. Tetapi penguatan firman atau penginjilan itu tidak terbatas kepada lingkungan dalam gereja. Kan sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Jadi semua kita harus memberitakan Injil. Evangelis ini adalah melekat di dalam semuanya, kayak pendeta. Pendeta itu juga pemberita Injil juga, gitu. Diakonis pemberita Injil. Bimbel Pro sampai Situa dan abang dan kakak ini juga sebagai naposo, bukan harus ada tohonan, sebagai pemberita Injil juga, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kita. Ada teman yang tidak malas bergereja, ada yang malas untuk lain sebagainya. Itu tugasnya. Pemberitaan Injil itu adalah suatu keharusan dan bukan milik evangelis saja, tetapi milik semua. Jadi ada di kita punya sekolah dulu mengatakan bahwa evangelis itu adalah gaya hidup, bahwa penginjilan, pemberitaan firman Tuhan itu ada gaya hidup, dan itulah tugas yang harus kita emban, terutama di milenial sekarang ya. Jadi memang kita beda ya, evangelisnya HKBP dengan yang tetangga. Kalau tetangga itu langsung di mimbar dia dengan jemaatnya. Kalau kita itu membuka jalan di tempat-tempat yang tidak ada gereja, membukanya. Itu perbedaan kita. Oke. Tapi kalau aku boleh nanya Bang, dari penjelasan Abang kayak ada kemiripan gitu aksi penginjilannya evangelis dengan diakones. Karena kan diakones juga melakukan di panti asuhan, termasuk di mungkin itu anak jalanan atau di penjara gitu. Tapi mungkin Abang bisa jelaskan lebih jauh lagi apa yang membedakan Bang kalau evangelis ini dengan diakones. Soalnya kalau kayak Bible Pro kan dia penginjilan tapi fokus kepada perempuan dan anak ya. Nah, tapi kalau evangelis dan diakones ini gimana Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi yang Abang sampaikan bahwa evangelis itu sebenarnya harus ada di dalam 6 tohonan tadi ya. Jadi semua jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa naposo kita harus jiwa-jiwa evangelis gitu. Nah, pemikiran daripada pemimpin-pemimpin HKBP dahulu, mereka berpikir, mungkin mereka pikir gini, baiknya kalau kita bentuk satu tohonan baru bernama evangelis, agar mereka fokus benar-benar bagaimana membuka jalan yang baru untuk sesuai dengan tadi firman Tuhan bahwa itu adalah keharusan gitu. Sehingga dulu kita di tahun 2004 kita kenal ada pos-pos di Pulau Mentawai ya, di Kalimantan juga ada juga, saya lupa ya. Itu proses penginjilan yang dilakukan oleh para evangelis gitu, dibantu dengan pendeta lokal setempat gitu. Jadi kalau nama Abang Senaga, kalau diakonis itu ditunjuk kemana dia berada, kemana dia diutus. Kalau kami, yang utus adalah diri kita dengan tanggung jawab yang kita emban. Kemana kita pergi, itulah kita harus membuka jalan. Jadi kita sebenarnya sebagai pembuka jalan sebenarnya. Contohnya gini, kalau di Pulau Mentawai kita melakukan penginjilan, kita kumpulin 5 kakak, 10 kakak, sudah terbentuk jemaat di situ. Nah, kita tugasnya, nanti tugasnya pendeta, guru jemaat, atau diakon untuk melanjutkan. Kita pergi lagi, membuka jalan di tempat yang baru. Jadi, tugas kami adalah pembuka jalan. Dan yang melanjutkan adalah sintua, diakonis, pendeta, dan guru jemaat. Itulah
fungsi kita sebagai pembuka jalan. Oh, Tim awalnya. Tim awal, betul tim awal. Iya, iya. Nah, Bang, kalau misalnya yang selama ini aku temuin evangelis yang di luar evangelis HKBP ya, mereka tuh ditempatkan dalam satu tempat gitu, dah mereka tuh bekerja di situ terus gitu. Berarti kalau evangelis HKBP enggak kayak gitu ya, Bang ya? Enggak kayak gitu. Makanya tadi Abang bilang kan kita berbeda. Sama-sama pemberita Injil, pemberita firman, tetapi pembedanya adalah kita enggak tinggal di dalam satu gereja, tapi kita membuat gereja-gereja baru, membuka jalan yang baru. Setelah jalan itu terbuka, barulah nanti bukan kami yang memimpin lagi. Nanti apakah diutus diakonis, apa diutus Bible Pro, apa Sintua yang diutus di situ, bukan kami. Jadi kami fungsinya membuka jalan, memberitakan kabar baik, kan gitu. Nah, itu tugas utama kami. Apalagi yang tidak dapat terjangkau oleh gereja. Kalau gereja sudah terjangkau, kita minggir di situ, kita mencari tempat lagi yang tidak terjangkau oleh gereja. Itu kurang lebih gambarannya. Oke. Terus kalau kita masuk ke ini Bang, jalur pendidikannya evangelis. Tadi kan Abang ada bilang tuh telah melewati kursus atau pelatihan apa gitu ya. Nah kalau untuk Abang sendiri, jalur akademisnya untuk sehingga sampai ditahbiskan sebagai evangelis gimana tuh? Nah, jadi Abang cerita dulu bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 itu HKBP Pusat dalam hari ini Eporus membuat surat ke distrik-distrik, fokusnya ke distrik Jawa ya, bahwa penerimaan peserta didik sekolah evangelis HKBP. Pertama ada surat penerimaan dari HKBP Pusat, dan surat ini tidak tiap tahun akan keluar. Jadi kebutuhan daripada HKBP untuk merekrut para evangelis. Itu pertama. Kedua, setelah surat itu keluar, kan diwartakan di jemaat ya, warta jemaat, ditingkan. Nah, di situ harus ada rekomendasi daripada pendeta yang bersangkutan, pendeta resotnya kah, atau pimpin jemaatnya, bahwa yang namanya ini bersedia untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, evangelis, dan kami mengutus mereka sebagai evangelis. Jadi kami ini diutus oleh ruas dari jemaat, dari gereja untuk ikut pelatihan. Setelah itu selama 1 tahun kurang lebih kita sekolah. Bulan Abang sekolahnya di HKBP Rawamangun Jakarta. Di situ saat itu pos kita, karena di Jakarta ini belum ada gedung tersendiri, jadi sekolah ini, evangelis ini numpang di HKBP Rawamangun Jakarta. Dan sekolah kami dibuka oleh Eporus HKBP, saat itu pendeta Dr. Darwin Lubantobing. Mereka juga menyampaikan kuliah umum dalam sekolah itu. Dan juga saat itu Inang Kadep Marturia, saat itu Inang pendeta Dr. Ana Vera, Guru Pangaribuan. Dan mereka juga memberikan pelajaran kepada kita. Dan pengajar kerja juga adalah para preses. Kebetulan di Jawa ini ada preses Bekasi, preses Banten, dan Bogor, Deboskap, Jawa Barat. Gitu. Sehingga mereka yang mengajar kita. Walaupun surat Eporus ini ditujukan kepada distrik di Jawa, tetapi sampai temannya Abang juga ada dari Indonesia Timur, mungkin ada dengar kabar bahwa evangelis di sekolah juga belajar saat itu, karena dia mendengar ada sekolah itu, sekolah evangelis itu, sehingga sekolah menerima untuk hal itu. Mungkin berita yang tahun 2017 nggak sampai ke Kalimantan, coba sampai Kalimantan, ada yang berminat pasti ikut datang, karena yang dari Surabaya ini sampai ngekos dia setahun untuk belajar ini, sehingga daripada bolak-balik Jakarta Surabaya itu, jadi dia ngekos tahun-tahun. Dan mungkin ya ini selanjutnya setelah sekolah setahun kami ditabis. Jadi ditabis ini karena kami ini diangkat
dan diutus sama Eporus. Jadi kami diutus sama Eporus dan ditabis. Hanya pada saat itu 2017 karena satu dan hal, maka diminta pareses atas nama Eporus yang melakukan pentahbisannya. Dan saya ditabis di tahun 2018 oleh pareses Banten, Pendeta Robert Pandiangan. Oke, 1 tahun berarti itu sekolah untuk evangelisnya, maksudnya kalau kayak jabatan tahbisan yang lain di HKBP kan itu ada gelar akademisnya ya, Bang. Kayak semua kan diakonis itu sekolah tinggi, pendeta itu juga setara S1 gitu. Tapi kalau yang sekolah evangelisnya itu apakah ada gelar akademisnya atau hanya untuk pembekalan penginjilan aja? Jadi kalau evangelis itu dia hanya setahun. Kalau diakonis, Bilbofro itu sama Budimat itu 3 tahun. Mereka setingkat D3. Kalau pendeta S1. Kalau Sintua pun 1 tahun. Bedanya kami dengan Sintua itu bertanggung jawab sama pendeta resort langsung. Jadi dia diajar, dilatih sama pendeta resort. Kalau kami dilatih dan diajar oleh Eporus atau yang ditunjuk sama Eporus dalam hal ini preses dan lain-lainnya. Jadi kami tidak mempunyai gelar akademik. Jadi kami ini hanya dikasih titel EF, artinya evangelis, yang dimana itu juga sama dengan yang lain, itulah tohonan seumur hidup. Ya, jadi masa pensiunnya 65 tahun dan dia sudah tidak aktif lagi. Walaupun penginjilan itu sampai kapanpun kita bisa lakukan, gitu. Itu aja. Kalau dari Abang sendiri, kalau kita flashback ke 2017 nih Bang, waktu itu apa sih yang membuat Abang terpanggil? Apa yang membuat Abang akhirnya memutuskan, aku mau ikut pelatihan penginjilan, aku mau jadi evangelis? Ya, terima kasih ya. Jadi pertama-tama kalau dari background pendidikan awal, Abang ini sarjana teknik. Jadi sarjana teknik dan juga bukan ada S2-nya manajemen. Jadi ekonomi dan manajemen. Kenapa lari ke evangelis? Itu kan pertanyaannya ya. Jadi dalam background kerja, Abang ini 20 tahun lebih bekerja di industri manufaktur, bekerja sama orang. Nah, kemudian Abang berpikir di umur 40 tahun lebih, saya harus mandiri, wirausaha. Artinya tidak bergantung lagi bekerja kepada perusahaan. Dan saya mulai merintis usaha. Dan disitulah banyak waktu luang saya untuk belajar, melakukan pelayanan. Karena kalau kita terikat dengan perusahaan di manufaktur, itu kan nggak bisa ya, jam kerja 8 sampai jam 5, Sabtu masuk, bisanya hari Minggu. Kan, sedangkan pelayanan itu, kalau kita terpanggil untuk pelayanan, kita harus memberikan waktu yang terbaik untuk pelayanan itu. Tetapi bukan itu aja ceritanya. Jadi Abang juga punya background itu guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu itu sudah dari sejak tamat SMA, awal kuliah, kurang lebih 20 tahun lebih saya guru sekolah minggu. Sampai tua menjadi guru sekolah minggu ya. Jadi pelayanan itu harus berkembang. Artinya guru sekolah minggu akan berakhir dan saya harus melayani Tuhan. Karena seperti lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi harus melayani Tuhan, di mana kita bisa sanggup dan bisa kerja. Apakah itu sebagai sintua, apakah itu sebagai evangelis, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang menarik mungkin, kenapa pilih evangelis? Kenapa nggak pilih sintua? Kalau pilih pendeta kan nggak mungkin. Kalau pendeta Iya, betul. tua, pendeta. Kan ya? Sama-sama 1 tahun lagi. Sama-sama tahu. Saya pilih evangelis karena tantangannya itu luar biasa. Karena medan yang dihadapin itu pun luar biasa. Bagaimana kita melakukan penginjilan.
yang kita hadapin orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau di gereja Sintua kan kenal semua jemaatnya. Nah, ini bagaimana kita menginjili, memberitakan firman Tuhan pada orang yang tidak kenal. Bahkan kita harus juga menginjili kepada orang yang seagama dengan kita, non-Kristen. Karena kesaksian bahwa Yesus sebagai juru selamat itu harus semua orang tahu, gitu. Bukan hanya orang HKBP saja. Semua orang harus tahu bahwa juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Seperti amanat agung, kalau kita buka Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20, saya bacakan ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Nah, amanat agung ini dikatakan karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dia nggak bilang jadikan orang HKBP muridku. Dia nggak bilang jadikan warga jemaat HKBP Teluk Mulus saja muridku. Tetapi semua bangsa. Jadi kalau bilang semua bangsa, mau sukunya apa, mau akan Yesus harus kita sampaikan kepada mereka. Inilah mungkin bagi saya tantangan yang menarik, bagaimana kita berupaya untuk memberitakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh gereja. Itu. Wow. Oke. Lumayan, sebenarnya kalau misalnya aku dengar dari abang nih, agak seram-seram juga ya, kan jadi seram. buka jalan. Kita belum tahu ya keadaan Oh, warga iya. di sana, Tapi kan menerima atau enggak. Kalau kita pikir, coba apa yang bisa membuat apa yang bisa membuat kita sekarang jadi Kristen gitu? Ya memang karena Roh Kudus yang bekerja. Tapi sejarahnya dulu kalau penginjil mikir seram, Sama kayak aku, tidak mungkin ada. tidak akan ada Semua HKBP. Kristen, betul-betul. Nah, kan kalau kita lihat mamanya dulu sejarah HKBP itu sebelum Momensen itu sebelum siapa itu ada 4 orang yang penginjil juga yang dari Jerman, Iya. saya sudah lupa namanya ya. Itu sudah banyak, tetapi kan semua karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia dibunuh, dia di mana ya itulah medan perang kita menghadapi orang yang kita tidak kenal. Tapi yakin percaya karena kita orang percaya bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi jalan kita. Kita harus humble kayak Momensen ya. Dia seorang dokter ya. Dia melakukan pendekatan dengan cara dia melakukan praktek kedokterannya dulu. Bagaimana dia rangkul orang-orang itu supaya sehat, baru masuklah firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang Tanah Batak. Kita pun demikian. Kalau abang praktek ke lapangan, tidak bisa langsung, hey kamu masuk Kristen. Nggak bisa, gitu. Nanti langsung abang mungkin ditempelin sama orang itu. Apalagi kalau ada agama yang berbeda. Waduh, langsung laskarnya keluar semua. Nah, itulah perlunya kita belajar bijak untuk bagaimana mengenalkan Tuhan dan penginjilan itu sebagai gaya hidup, bukan jadi beban atau momok kita. Oke. Ya itu. Bang, kalau misalnya aku lihat kan berarti pembekalan untuk menjadi evangelis tuh lumayan banyak ya Bang. Jadi selama abang pendidikan pelatihan evangelis ini ada materi apa aja sih yang diajarkan selama 1 tahun itu selain tentang melayani dengan memberitakan Injil gitu Bang? Ya, jadi sebenarnya kita dibekali oleh modul materi pelatihan. Nanti abang jelaskan materinya apa aja. Tetapi ada lapangan. Karena evangelis itu nggak perlu teori, harus berani untuk Sorry Bang, boleh diulang tadi lapangan apa? Sebelumnya tadi. Jadi evangelis itu harus selain teori, yang paling penting adalah praktek lapangan. Ya, karena teori itu tidak terlalu penting kalau
Jadi contohnya, materi yang abang dapatkan adalah yang pertama pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Lama tentang tugas-tugas penginjilan, terus pengetahuan tentang tugas penginjilan. Jadi kita dibekali tentang isi Alkitab juga sama dosen-dosen kita. Yang ketiga tentang konvensi aturan HKBP. Kita diajarin juga tentang konvensi aturan-aturan HKBP. Karena kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan kita juga nanti kita jadi evangelis karismatik kayak tetangga. Nanti bisa evangelis yang bisa mengangkat tangan umpamanya kan. Nah, itu nggak boleh karena tohonan yang bisa mengangkat tangan adalah pendeta. Nah, jadi kalau jangan sampai kita keluar daripada dogma HKBP. Jadi kita diajarin tentang konvensi aturan peraturan HKBP. Selanjutnya kita diajarin tentang misiologi atau penginjilan. Jadi ilmu penginjilan itu kita diajarin. Selanjutnya kita diajarin tentang praktika, tentang pertobatan, lahir baru, tentang doa. Jadi itu pun kita diajarin tentang praktika. Selanjutnya kita diajari juga tentang analisa sosial dan cara mengatasi penyakit sosial. Kita tahu kan di mana-mana penyakit sosial itu banyak ya. Jadi kita diajari bagaimana mengatasi, kita berhadapan orang-orang dengan itu, kita juga dibekali untuk itu. Selanjutnya kita juga dibekali dengan pastoral counseling. Counseling artinya kita berbicara dengan orang, ingin mengetahui isi hati orang, problem hidup dia gimana. Kita diajari bagaimana counseling sama orang yang membutuhkan kita untuk melakukan counseling. Terus selanjutnya kita diajarin berkhotbah. Dan kita diajari juga maragenda, kayak pendeta, kayak sintua, yang di gereja kita diajari juga bagaimana maragenda itu. Terus selanjutnya kita diajari untuk penanggulangan okkultisme. Kalau okkultisme itu adalah berhala atau hal-hal yang gaib. Bagaimana seorang evangelis ini mampu untuk menanggulangi orang-orang yang kena okkultisme atau yang memegang benda-benda yang gaib itu. Karena itu harus disingkirkan biar hidup itu lebih baik. Terus kita selanjutnya ngajarin tadi metode penginjilan. Tadi kayak aku bilang ya, penginjilan itu bukan berarti langsung, hey kamu masuk Kristen, nggak boleh. Ada metodenya, ada metode. Kita nggak boleh sembarangan juga. Mamanya orang lagi sibuk, kita tarik mereka, dengar dulu saya bicara, nggak boleh juga gitu. Nah, jadi ada metode penginjilan, dan metode penginjilan ini kita lihat gantung situasi dan kondisi masing-masing. Selanjutnya yang paling banyak tadi adalah praktek konseling dan penginjilan. Praktek bagaimana kita konseling dan praktek bagaimana kita menginjili. Dan yang paling banyak adalah bagaimana kita di lapangan. Karena jam terbang, karena waktu itu yang menentukan bagaimana kita siap untuk melakukan misi evangelis itu. Oke. Nah, abang kan tadi bilang lebih dibanyakin prakteknya gitu ya. Berarti dalam 1 tahun pelatihan itu ada diperbolehkan untuk turun terjun langsung atau kayak gimana nih Bang? Ya, selama 1 tahun itu kita disuruh terjun langsung. Kalau dibuat gini, disuruh dalam 1 minggu minimal 2 orang yang kamu injili. Ya, jadi 2 orang injili yang Kristen sama yang non Kristen. Itu nanti diperiksa, ditantangani gitu. Jadi ya kita berhadapan dengan yang Kristen dan non Kristen, ya kita harus ngomong bagaimana gitu kan. Nah, itu prakteknya dan itu hal yang banyak pengalaman kan gitu ya. Karena tidak mudah. Yang aku bilang tadi, nggak langsung kita bilang masuk Kristen kamu atau kamu harus percaya Yesus ya. Nggak bisa kita langsung bicara kamu harus percaya Yesus. Orang yang non Kristen kalau bilang Yesus aja langsung lari. Bagaimana kita mau bicara tentang Yesus kalau kita langsung tembak dia dengan kata-kata, hey kamu
aku mau bicara tentang Kristus, langsung nggak mungkin kan, gitu. Ada metodenya, gitu. Dan yang kedua, tadi praktek penginjilan, abang juga melakukan praktek konseling. Abang itu di rumah sakit UKI, pembinaan, penemanan untuk pembinaan rohani pada pasien-pasien yang sakit di rumah sakit UKI Cawang, Jakarta. Ya kan orang sakit itu kan kalau kita tahu hatinya itu bunda gulana ya, mikirin sakitnya. Kalau sakitnya masih ringan sih, flu batuk mungkin dia santai ya. Tapi kalau sakit kronis, kanker, cuci darah, dan lain sebagainya, kan kita harus menguatkan iman mereka agar tidak patah semangat mereka, agar tumbuh kembali kepercayaan mereka bahwa keselamatan itu ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itulah praktek yang saya lakukan di lapangan. Kalau di UKI dulu sekali, kita menguatkan sakit agar dia percaya kepada Tuhan. Itu kurang lebih. Wow, itu berarti memang dari awal masa pembekalannya sudah disesuaikan dengan gimana nanti medan pelayanannya tuh, udah langsung ke lapangan lebih banyaknya. Terus, nah kalau gitu kita masuk ke pelayanan yang abang lakukan sekarang. Ini mungkin kita udah dapat beberapa foto dari Bang Wilfred. Kita bakal share di sini. Kelihatan nggak Bang ya? Ya, kelihatan. Iya. Tadi aku ada menarik beberapa foto nih. Yang ini dulu nih. Nah, ini dia. Ini PD Anugerah. Ini apa nih Bang kalau yang ini nih? Ini kaum marginal. Artinya kaum marginal adalah kaum yang susah, yang butuh bantuan tangan untuk kehidupan dia. Jadi kita harus kuatkan iman mereka agar mereka tidak putus asa. Karena kalau putus asa, kalau kita tahu kan orang gampang putus asa, apapun bisa terjadi ya. Jadi bunuh diri lah, apalah itulah, dan bagaimana. Jadi kita kumpulin mereka, para kaum marginal ini di daerah Senen ya. Jadi untuk mengenalkan firman Tuhan lagi, mendekatkan firman Tuhan bahwa dalam kesusahan itu ada Tuhan gitu. Walaupun kita membawa makanan, kasih bekal makanan juga yang seadanya, tetapi yang paling penting bagi kita menyampaikan firman Tuhan pada mereka agar mereka bisa dikuatkan dalam sehari-harinya. Oh gitu. Berarti kalau yang seperti gambar ini ini PD Anugerah ini persekutuannya rutin tiap minggu atau gimana nih Bang? Ya, ini mereka ini kan bukan HKBP punya. Tadi aku bilang tadi ya, kita kan menjangkau bukan yang HKBP saja, tetapi kita memberitakan firman Tuhan pada siapa saja. Jadi ini komunitas PD Anugerah ini kita dulu sebelum pandemi itu kan ini sebulan sekali kami melayani di situ. Tetapi dalam sebulan itu pun ada juga komunitas yang lain, bukan kami aja, dari gereja yang lain ada juga masuk ke situ. Tetapi kita berkomitmen bagaimana kita masuk ke kelompok marginal ini untuk sebulan sekali. Sehingga itulah yang kita perlu sokongan daripada para gereja, para donatur untuk supaya misi kita itu bisa jalan. Dan ini memang masih menjadi pergumulan bagi para evangelis itu karena keterbatasan terhadap dukungan dana donatur itu yang akan menjadi penghambat bagi kita untuk menjangkau orang yang perlu dijangkau. Berarti pelayanan yang di sini nih masih berjalan ya Bang ya sampai sekarang? Karena pandemi itu mereka juga kita off-kan dulu. Ada beberapa pelayanan yang kita buka dengan Zoom, kayak penjara itu kita buka dengan Zoom gitu. Tapi kalau yang kayak gini kan nggak mungkin di tengah-tengah pandemi kita melakukan pelayanan kayak gini ya, gitu. Karena ruangannya kecil, sempit,
ya itu Iya. resiko juga bagi kita dan bagi mereka. Iya benar-benar. Oh, itu namanya. Kalau ini yang di lapas narkotika ya. Lapas narkotika. Dan sekarang kita masih via Zoom, kita belum bisa langsung untuk onsite sama mereka. Kalau untuk di lapas ini Bang, ini ngasih pelayanan untuk mereka di ibadah minggu mereka atau juga buka persekutuan-persekutuan di hari-hari lainnya bersama mereka? Ya, kalau di lapas itu masing-masing lapas biasanya ada komunitas masing-masing, agama Islam, agama Kristen dan lain-lainnya. Kita di lapas Cipinang ini ada gereja di situ namanya Gereja El Shaddai, gereja di dalam penjara. Jadi kita melakukan yang ini bukan di Cipinang, ini di Pondok Bambu. Oh, Ada yang warna biru. Ya. Kayak ginilah kurang lebih kan. Iya, gitu. iya. Jadi kita memberikan sama saja yang tadi penguatan, karena orang di penjara itu kita bayangkanlah tembok dan tembok, apa sih yang bisa mereka lihat ya? Kalau tidak ada orang yang berkunjung menguatkan firman Tuhan, banyak yang putus asa dalam hidup ini. Sehingga memang bukan kami saja, banyak komunitas yang lain juga dari tetangga-tetangga sebelah pun masuk juga ke sana. Tetapi syukurlah HKBP ada berperan di situ. Karena kita termasuk gereja yang terbesar ya. Jadi kalau gereja terbesar tidak mendukung pergerakan penginjilan, ya kurang afdol lah. Jadi kita memang meminta juga bahwa kita gereja itu tidak boleh ke dalam saja. Gereja itu harus keluar karena kita harus memberitakan kabar baik itu kepada siapa saja, bukan kepada warga jemaat, tetapi orang yang terpidana pun, orang yang tersingkirkan pun, orang yang termarginal pun, ya itu kita harus jangkau. Kalau kita nggak jangkau, siapa lagi yang akan menjangkau? Apakah harus dari agama lain? Ya itulah beban daripada kita semua. Ya. Terus kan abang bilang tadi misalnya kayak yang di lapas atau di kaum marginal, kelompok-kelompok marginal lain, tidak hanya abang, tidak hanya evangelis HKBP, tapi juga ada dari gereja yang lain. Itu apakah jadi sebuah tantangan atau hambatan kesulitan atau gimana berkolaborasi bersama kelompok-kelompok yang dari gereja lain Bang? Atau mungkin kelompok-kelompok agama lain juga yang berkarya di situ? Kita kalau kita keluar memang kita itu sifatnya oikumene ya, tetapi tidak boleh melanggar dogma HKBP. Jadi kita bisa bersatu, berkolaborasi ya namanya ya. Kadang-kadang kita sama gereja-gereja lain pun kita berdua join gitu kan, kita ibadah bersama gitu. Mereka yang singer, kami yang berkhotbah, atau sebaliknya mereka yang berkhotbah, kami yang bernyanyi. Di satu sisi persimpangan jalan, kita adalah sesama Kristus, sama murid Kristus. Jadi kita nggak boleh juga menganggap kecuali kalau ada yang merasa dogmanya lebih ini, itu lain soal. Tapi pada dasarnya di lapangan harus mengakui bahwa kita sama-sama tubuh Kristus. Jadi kalaupun kita kadang-kadang bersama-sama, ya kita bersama-sama. Tapi kalau gereja, kalau di dalam gereja beda, itu dogma 100%. Kalau di luar itu bisa kita bergandengan tangan bersama yang lain. Itu bedanya. Kalau di dalam gereja nggak boleh itu tepuk-tepuk tangan kan, nggak boleh kan. Kalau di luar kita tepuk-tepuk tangan, haleluya. Nah, itu bisa ininya, gitu. Berarti Dan ada jadwalnya kita jadwalnya mungkin kita minggu ketiga, mereka minggu kedua, sudah diatur semua. Kadang-kadang di satu sisi karena butuh bersama-sama, kita bersama-sama. Oke. Sambil kita kembali ke share screen tadi, ada yang pendampingan orang sakit juga. Tadi yang itu bawa apaan sih nih? Yang gini-gini tadi. Oh, sih, ini. ini di mana nih Bang? Nah,
Ini di daerah Parsoburan, Nassau. Jadi kalau kita tahu itu Lagu Boti, ya, atau Danau Toba, Lagu Boti, Porsea, masuk lagi ke dalam ini, Nassau, Parsoburan, kira-kira 3 jam. Jadi ini kita ini melakukan penginjilan ke Bonapasogit, gitu. Nah, jadi ternyata di Bonapasogit itu di kampung kita itu perlu kembali ada penginjilan karena mungkin kurang tersentuh oleh apa namanya jemaat gereja-gereja kita. Contohnya, nyata di Bonapasogit itu masih banyak yang menggunakan okultisme, itu penyakit di sana. Jadi yang memegang jimat, yang berobat ke datu-datu, kalau datu itu dukun ya, ke dukun, itu masih ada. Bahkan di sana percaya pada Tuhan dan percaya dengan dukun. Mana mungkin dua kepercayaan itu ada dalam diri seseorang. Percaya pada Tuhan, ya amang, aku percaya tuh Yesus. Tapi kalau aku sakit, aku lari ke dukun itu, ke datu itu. Ya Bible kan? Garden. Itu kan hal yang, nah disinilah tugas kita untuk meluruskan pada mereka bahwa tidak boleh demikian. Sehingga datu ini pun ada pengalaman ya, datu ini kalau kamu mau berobat anakmu, kalau kamu sakit, pakailah ini kulit ikat ini, ikatkan ke leher, ikatkan ke tangan. Inilah jimat mereka. Inilah yang harus kita lepaskan dari mereka, harus kita akhirkan dari mereka bahwa ini adalah kuasa kegelapan. Karena bila kita memegang kuasa kegelapan itu sampai berakar, itu kita tetap jadi penganut paham yang salah. Nah, inilah tugas kita menjelaskan kepada mereka, walaupun kita paham juga ya, gimana amang, kita harus ke rumah sakit, jauh jaraknya, harus 3 jam perjalanan, harus 4 jam perjalanan, yang di depan mata ada datu, itulah yang kita pegang, kan? Nah itu pergumulan, memang puskesmas itu kan tidak sampai ke pelosok-pelosok juga untuk sementara ini ya, tetapi ya mau nggak mau, ya kita harus mencerahkan mereka bahwa itu tidak benar. Dan foto ini kebetulan lewat ada inang-inang, dia terlalu berat bawaannya, kita membantu mendorongnya. Karena itulah cara kita mendekati orang. Tadi aku bilang kan ya, mendekati orang kan tidak langsung, ayo aku mau buka Alkitab, ayo kita baca firman Tuhan. Tidak bisa. Nah, cara mendekati orang adalah persahabatan. Itu poin pertama. Bagaimana kita bersahabat sama kayak Abang Sinaga sama itu Dewi, kan harus bersahabat dulu baru bisa chemistry berbicara dengan baik kan? Itu kan nggak mungkin kita nggak bersahabat. Umpamanya kalau baru kenal kan nggak mungkin bisa berbicara dengan enak. Kita harus bersahabat dulu sama orang, baru masuklah itu firman Tuhan yang baik kepada mereka. Aku jadi penasaran nih Bang, kan kalau pelayanan evangelis itu kan di luar di luar gereja Abang bilang tadi ya. Nah, misalnya Abang pergi ke suatu wilayah dan ternyata wilayah itu butuh pendampingan rohani, lalu Abang merasa tidak cukup kalau misalnya cuma evangelis saja, harus bantuan dari pendeta kah atau bagaimana gitu, itu laporannya kemana gitu? Coba gimana diulang, coba diulang. Misalnya nih Abang pergi ke suatu daerah, ya? Kan Abang pergi ke suatu daerah, lalu rupanya Abang ngerasa, wah wilayah ini butuh pendampingan rohani, tapi ternyata kalau cuman Abang aja nggak mampu, perlu bantuan yang lain gitu, Abang harus laporannya kemana? Memintanya kemana gitu Abang? Ya, jadi pada dasarnya evangelis itu lebih bersifat pribadi atau kelompok. Memang sekarang kurang sokongan baik dana dari gereja. Jadi memang ini PR ke depan untuk para pemimpin HKBP. Karena kita ingat Nomensen itu pergi dari Jerman ke Tanah Batak, itu yang danain ada satu lembaga misionaris di Jerman. Sehingga dia bisa meninggalkan istri dan anak dia di Jerman untuk hidup di Tanah Batak.
dan istri dan anaknya tetap hidup karena ada lembaga misionaris untuk hal itu. Memang PR bagi kita HKBP ke depannya, kalau kita ingin seperti Nomensen yang dulu-dulu, kita harus perlengkapkan diri kita untuk mengutus orang yang kita utus dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi kayak abang ke Bonapasugit itu dari donatur, dari dana pribadi, gitu kan? Kita melayani ke situ. Kita bertim, saya tim waktu itu kan berapa orang, kita melakukan penghidupan pribadi di situ, gitu. Gereja mengutus tidak, karena itu pelayanan kita, itu tanggung jawab moral kita. Karena tadi abang bilang gereja tidak punya dana untuk itu. Bagaimana mengirim orang? Gereja tidak punya dana. Itulah PR-nya. Tadi pertanyaannya, bagaimana pada saat melayani tiba-tiba perlu pendampingan lagi? Tambahan personil adalah, maksudnya Bang. Gimana? Misalnya perlu tambahan personil, apakah Abang minta bantu ke Huria setempat, minta bantu diakones atau pendeta yang di Huria terdekat gitu atau gimana? Ya, jadi kita juga waktu kunjungan ke Pasuburan Nassau, kita berdampingan juga dengan gereja setempat, HKBP, itu HKBP Nassau. Mereka juga yang membimbing kita kemana kita tuju pada tempat itu. Jadi nanti pun kalau kita sudah selesai tugasnya di situ, karena kita kan nggak mungkin berlama-lama di situ kan ya, karena tadi aku bilang tadi ya, kita terbatas terhadap dana dan lain-lainnya. Kita serahkan semua report itu kepada gereja yang terdekat, gereja yang lokal di situ, gereja HKBP tentunya ya. Kita membilang kepada pendetanya bahwa keluarga ini, keluarga yang ini butuh ini. Jadi kita sampaikan report itu kepada gereja setempat untuk mentindaklanjutinya, gitu. Itu kira-kiranya. Oke, berarti memang bisa dengan gereja yang terdekat gitu ya. Kalaupun evangelisnya harus pergi, tinggal semacam serah terima gitu. Ya. Nah, kalau ini Bang, jadi kita kan udah ngobrol banyak gitu. Sebenarnya kan evangelis sangat luas. Kalau kita ngomong tahbisan yang lain pun pasti banyak yang dia lakukan, banyak tugas-tugas pelayanan. Tapi kalau evangelis itu sangat luas karena keluar Huria. Tapi kalau kemarin sebelum kami melakukan podcast ini, kita kan udah riset, coba cari tahu sebenarnya sejak kapan sih ada, kalau abang mungkin tahu, sejak kapan ada tahbisan evangelis di HKBP? Kalau abang bilang tadi abang di 2018 ditabiskan. Tapi karena sebenarnya itu sudah dari tahun sangat lama ya kalau ditetapkan di aturan peraturan bahwa HKBP itu membutuhkan atau ada evangelis. Tapi kami tidak bisa menemukan sejak kapan tahbisan evangelis itu ada di HKBP. Ya, jadi tahbisan HKBP itu pertama-tama itu sudah jelas ada agenda aturan peraturan 2002. Itu ada pohonan HKBP ya. Jadi yang abang tahu itu kalau abang dulu kan sekolah di sekolah evangelis yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Maturia. Badan Kerjasama Maturia ini mendapat SK perintah daripada Ekorus untuk membuat sekolah evangelis. Dia membuka sekolah itu dari 2002 sampai terakhir, abanglah angkatan terakhir di situ. Jadi abang ini angkatan keempat, 2018. Di atasnya abang itu ada angkatan 2016. Di atasnya lagi ada angkatan 2004. Di atasnya lagi ada angkatan 2002. Itulah secara formal pendidikan sekolah evangelis itu dilakukan. Tetapi di atas itu juga sudah ada beberapa evangelis yang tidak melalui sekolah, tetapi langsung melalui Ekorus di SK-kan. Artinya karena kebutuhan yang setempat, sehingga itu ditabis dan di SK-kan sama Ekorus. Itu mungkin terjadi di tahun 2000 atau di bawah tahun 2000.
ada beberapa evangelis senior kami, itulah yang merintis di Pulau Enggano, Pulau Rupat, Pulau Mentawai, dan lain sebagainya. Itu bukan berdasarkan sekolah, tapi keinginan untuk menginjili itu besar bagi mereka, sampai mereka mau untuk ke tempat-tempat yang jauh daripada tempat dia. Jadi seperti yang abang bilang tadi, penginjilan itu nggak harus menjadi evangelis. Jadi penginjilan itu bisa dari kita semua, karena itulah gaya hidup, bisa dari pendeta dan lain sebagainya. Karena kalau no mention pun kita bilang itu evangelis, penginjil, misionaris, ya kan? Kalau sejak kapan? Ya sejak berdirinya no mention, berdirinya HKBP, itulah juga penginjilan, produk-produk penginjilan. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya gereja-gereja KBP itu tidak langsung berdiri gereja, pasti kumpulan 2-3 orang buat permingguan, buat apa kayak namanya, dan persiapan permingguan dan persiapan gereja, dan akhirnya bisa menjadi resort. Ya, itu kalau dibilang dikatakan itu proses daripada penginjilan, kan nggak mungkin kita berkumpul mengajak itu tidak kita memberitakan firman Tuhan, kita ajak mereka pasti sambil memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak harus dia menjadi evangelis, penginjilan itu berjalan. Kita pun penginjilan itu bisa menjalankan kayak demikian. Bang, aku mau nanya. Tadi aku lupa sebenarnya. Ini, lupa. Apa ya? Sebenarnya kalau evangelis ini boleh nggak sih untuk jadi maragenda di gereja atau naik mimbar khotbah gitu, boleh nggak sih sebenarnya Bang? Nah, Yang ini ibadah minggu gitu. Pertanyaan yang sering ditanya-tanya kepada evangelis. Ini bagus banget ini pertanyaannya nih. Ini kalau jawaban abang salah, bisa banyak yang komentari para pendeta atau para sintua. Jadi bukan bicara bisa atau tidak bisa, ya. Maragenda atau berkhotbah di mimbar bukan bicara bisa tidak bisa. Tetapi tugas daripada evangelis itu adalah memberitakan firman Tuhan ke dalam dan keluar, terutama keluar. Nah, jadi itulah yang bisa abang sampaikan. Dia memberitakan firman itu bisa ke dalam, bisa keluar, tapi terutama keluar. Karena kalau ke dalam terus-terus, siapa yang keluar? Siapa yang di luar? Itu gunanya evangelis itu. Sudah ada pendeta di dalam. Terutama tadi abang bilang, evangelis itu pembuka jalan. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus, itu namanya pendeta. Gitu kan ya? Iya, betul. Jadi jangan di situ terus. Sudah buka jalan, sudah jadi persekutuan, udah cari lapor kepada preses atau pendeta resort. Ini sudah ada yang siap untuk menjadi persekutuan. Ya, bagaimana amang pendeta bisa amang ambil take over? Ya, itu batasannya. Jadi kalau ditanya tadi bukan bicara bisa nggak bisa, tetapi fokus evangelis itu dia keluar, gitu. Biar tidak salah juga nanti. Iya. Berarti sebenarnya evangelis fokus utamanya di luar dari di luar gereja gitu, pelayanannya. Di luar huria, Iya. betul. Oke, wah nih dah mungkin kurang lebih 1 jam. Iya. Jadi kalau bisa aku rekap, sebenarnya bukan mengenai apakah dia itu punya jabatan evangelis atau enggak, tapi penginjilan, evangelisasi itu adalah gaya hidup. Seharusnya semua orang percaya itu Iya, harus betul. memiliki. Mau dia punya tohonan, dia jabatan tohonan atau enggak gitu. Seperti yang Abang Wilfred bilang tadi. Iya. Karena kalau mau nunggu dapat habisannya, betul kan Bang tadi seperti yang Abang bilang, itu dimulai dari surat permintaan dari HKBP pusat dulu, iya. Makanya tadi belum tentu ditempatkan karena HKBP belum siap untuk menempatkan. Karena menempatkan sesuatu perlu sokongan tadi ya, dana lain gitu kan. Jadi ya kita internal di luar evangelis saja PR-nya masih banyak, apalagi ini untuk suatu penempatan gitu. Jadi tapi kita yakin percaya ya ke depannya, dapat tahu kan ada
ada suatu berkat buat HKBP karena konsep 6 tohonan itu masing-masing ada fungsinya dan fungsinya itu diberdayakan semaksimal mungkin untuk bagaimana mengenalkan Kristus pada semua jemaat. Gitu. Wah, itu kayaknya udah sebuah kesimpulan dan penutup tuh. Betul. Jadi teman-teman, Tapi bisa Abang jelasin lagi dikit. boleh tambah silakan Bang. Boleh. Jadi Abang mau cerita dikit ini pengalaman yang menarik bagi mungkin pendengar yang menonton ini ya. Jadi pertama praktek Abang di rumah sakit UKI ya. Kalau disuruh berdoa, kalau berdoa itu di depan orang biasa, kita bisa saja. Sekarang bagaimana kita berdoa kepada orang yang sakit ya. Terutama sakitnya sakit yang parah. Kanker, cuci darah dan lain-lainnya. Kita tahu kanker cuci darah itu kan sakit yang permanen ya. Artinya masa hidupnya pun terukur. Ya kita bukan berarti nggak percaya pada Tuhan ya, tapi itulah secara medis. Bagaimana kita menguatkan iman pada orang yang udah terdiagnosa cuci darah. Itu kan kalau dibilang gampang kan nggak mungkin ya. Karena kita akan berhadapan sama mereka tiap minggu. Kan mereka cuci darah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ya kan? Bagaimana kita mendoakan atau bergumul untuk hal itu? Jadi ada cerita gini. Jadi Abang pertama kali disuruh praktek untuk berdoa, untuk memberikan firman Tuhan pada seorang pasien. Dan Abang ditaruh di di kamar pasien cuci darah. Bukan kamar biasa, kamar yang sakit flu biasa atau sakit batuk atau sakit cuci darah. Jadi satu bangsal itu ada 10 orang, 15 orang. Semua cuci darah. Semua cuci darah. Nanti yang Kristen ada mamanya 8 orang, yang ini itu campur, rumah sakit itu campur. Ya semua bisa melakukan cuci darah. Nah, yang menariknya begitu Abang disuruh praktek pertama kali berdoa, Abang berdoa dan Abang berikan firman Tuhan. Nah, itu bagi Abang pergumulan karena itu pertama kali untuk melakukan firman Tuhan dan berdoa. Tetapi pada minggu yang kedepannya ternyata orang itu meninggal. Gitu. Artinya itu pergumulan bagi Abang. Karena Abang tanya, kapan dia meninggal? 2 hari setelah Bapak doain. Nah, berarti suatu pergumulan. Apakah doa saya yang salah? Apakah doa saya yang langsung ke atas? Atau bagaimana? Karena begitu kita doain, begitu kita beri penguatan, saya dengar kabar habis itu meninggal. Dan itu terjadi 2 kali berturut-turut. Ada warga gereja kami juga. Malamnya bilang sakit ICU, di ICU sakit gitu kan. Saya sebagai evangelis tergerak hatinya untuk mendoakan, untuk memberikan penguatan. Datanglah saya ke rumah sakit itu, di ruang sakit ICU tidak boleh orang masuk, tetapi saya diberi kesempatan masuk ke rumah sakit itu. Dan saya masuk, dan saya lihat dia, dan saya mendoakan. Tetapi subuh-subuhnya orang itu meninggal. Dan itulah 2 pengalaman yang sangat bagi saya, bahwa apakah itu jawaban dari doa atau tidak. Tetapi itu jangan membuat kita patah semangat. Karena hidup itu Tuhan yang menentukan. Bukan karena doa seseorang saya atau yang lain. Tapi Tuhan yang mengatur. Jadi kita pun demikian. Jadi kalau kita pun berdoa, kalaupun doanya tidak bisa apa yang kita dapatkan, ya jangan berarti itu suatu kegagalan atau suatu hal yang bagaimana? Karena ya itu memang Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa berdoa, memberikan firman Tuhan, tetapi sempat itu membuat saya galau karena kok yang lain tidak, orang itu berdoa aman-aman saja. Kok saya 2 kali berdoa, 2 orang, dan dia dipanggil oleh Bapa di sorga, gitu. Justru kesembuhan selamanya, Mas. Iya benar, berarti dia damai kan? Damai. Udah dikuatkan sama Abang, dia merasa damai. Ya.
Kok aku berpikir seperti itu sih? Ya udah, itulah jalannya. Iya. Tapi Oke. ada satu lagi yang ingin, tadi metode penginjilan kan belum Iya. sampaikan sedikit ya. Coba kalau Ito Dewi sama Bang Sinaga, saya tanya ya, kalau kalian ini ada dalam satu gedung ya, Anda bayangkan dalam satu gedung, tiba-tiba gedung itu gempa bumi, tiba-tiba itu gedung itu hancur dan kita mati di dalamnya. Apakah Bang Sinaga sama Ito Dewi yakin masuk surga? Enggak. Ya sekarang giliran abang yang bertanya. Aku belum yakin Kalau aku banget ya. yakin Sekarang akan, giliran abang bertanya. aku yakin dimanapun tempatnya, di situ ada Allah yang akan menemaniku, Bang. Seberapa yakin? Kenapa abang Aldiman yakin masuk surga? Kenapa? Aku bukan masalah nama tempatnya, Bang. Pokoknya apapun tempatnya, seperti apapun keadaannya, aku yakin itu udah Allah yang bersamaku, Bang. Ya, maksudnya yakin masuk surga kah? Iya, kalau memang ada Allah berarti aku yakin itu surga. Nah, kayak juga. Itu kenapa yakinnya? Karena apa, perbuatan baik kah? Oh Selama ini? enggak, bukan. Atau apa? Bukan. Kalau Ito Dewi yakin nggak masuk surga, tiba-tiba gempa ini kita mati ini, gitu. Kalau aku malah masih ragu-ragu, masih nggak kepikiran malah. Aku bakal kemana Nah, setelah meninggal? Itulah yang metode penginjilan pasti berbeda-beda jawabannya. Artinya ada yang yakin 100%, ada yang ragu-ragu, gitu kan. Baru pertanyaan kedua umpamanya, tadi aku bilang seandainya kita meninggal hari ini dan Tuhan Allah izinkan apa yang ini karena perbuatan baik dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang bilang, saya berbuat baik, saya yakin masuk surga. Itu salah atau benar kira-kira itu. Perbuatan baik belum tentu ukurannya masuk surga. Ya, Gitu. Iya, Kalau benar. itu berarti sama dengan tetangga sebelah. Ya enggak? Ya. Nah, jadi Tuhan kan memberikan anugerah. Kalau keselamatan itu adalah anugerah dan itu gratis, cuma-cuma, tidak bayar, dan itu kado, gift kepada kita. Keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita semua, tetapi Tuhan itu memberikan anugerah. Tetapi pertanyaannya, apa yang menghalangi kita? Gitu. Yang menghalangi kita adalah dosa. Ya, kan itu kan anugerah. Yang menghalangi kita adalah dosa. Karena dosa itu adalah kita kan manusia yang berdosa kan, gitu. Nah, itu kurang lebih daripada bagaimana metode daripada penginjilan. Tetapi tidak langsung kita ngomong gitu. Kita dulu harus tadi persahabatan dulu. Kita kenal orangnya. Coba kita ngomong kayak gitu, kaget kan? Apakah kita mati di sini ya masuk surga? Kaget orang langsung dengarnya kan. Tetapi ujung-ujungnya metode itu akan berbuah kepada kita mengajak orang untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bersekutu, praktekan banjar, rajin berbakti, pelayanan Perubahan di gereja. hidup berarti, Bang. Terakhir kita harus bersaksi. Apa yang Abang lakukan, yang sampaikan kepada kita semua, harus kita semua sampaikan juga ke kiri, kanan, depan, belakang, karena kita adalah saksi-saksi. Kita itu influencer. Jadi kita memberikan penginjilan itu ke orang lain, orang itu memberikan, itulah metode penginjilan yang diharapkan ke depannya. Cukup Oke. rumit kan? Oke. Iya. Itu udah bekal yang cukup baik supaya teman-teman yang mendengarkan pun bisa melakukannya sebenarnya di kehidupan Iya. sehari-harinya, Iya, apapun betul. profesinya, apapun kegiatannya. Banyak banget kan sekarang platformnya sangat banyak sekali. Iya. Nggak perlu pakai platform juga bisa sebenarnya. nih. Persahabatan seperti yang Iya, bilang tadi, iya, melalui iya. persahabatan, Mm-mm. betul. Apalagi di masa-masa pandemi ini kan banyak yang putus pekerjaan, nggak ada keuangan sekolah, banyak galau dalam hidupnya kan. Ya kita bisa sebagai orang mendekati mereka, memberikan penguatan untuk hidup ini survive, hidup ini berlanjut. Tidak usah khawatir, Tuhan Allah kan beserta kita, Immanuel. Oke, itu dia. Oke. Sip. Ada lagi dari Wi? Aku merasa cukup. Iya. Dan sama seperti yang kita janjikan di
podcast sebelumnya kalau Iya. kita akan lanjutkan sehabis ini dengan jabatan tahbisan yang lainnya. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Wilfred Manurung, Evangelis Wilfred Manurung sudah ngasih waktu Terima kasih. dan kesempatan. Ya, teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast Rena TM selanjutnya. Dah. Shalom. Shalom.